Karena banyak pemimpin yang otoriter dan menindas bawahannya demi keuntungan pribadinya. Karena banyak pemimpin yang absen dan tidak bertanggung jawab. Karena banyak pemimpin yang mencari popularitas dan tidak memikirkan perubahan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan ironisnya, di dunia ini sedang krisis figur bapa, di mana ayah hadir secara fisik tapi absen secara emosional. Kalau saudara senang dalam sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan tema kepemimpinan pembapaan. Kepemimpinan pembapaan adalah kepemimpinan yang memiliki hati Bapa. Dan kepemimpinan pembapaan adalah kepemimpinan gaya Kristus sendiri. Jadi kalau saudara mau berhasil, saudara perlu mengikuti gaya kepemimpinan Kristus. Saya mau beritahu kepada saudara, lakukanlah apa yang Tuhan lakukan. Kerjakanlah apa yang Tuhan katakan. Ketika Anda mengerjakan dan melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kerjakan, maka kita dekat dengan kasih karunia. Begitu kita mengerjakan yang Tuhan tidak pernah katakan, yang Tuhan tidak pernah kerjakan, maka kita jauh daripada kasih karunia. Jadi kasih karunia ditentukan bukan dari kita ngemis-ngemis sama Tuhan. Tapi kasih karunia ditentukan apakah saudara sedang melakukan apa yang Bapak katakan atau Bapak kerjakan. Ketika Anda belajar tentang kepemimpinan pembapaan, maka saudara sedang melakukan apa yang Yesus kerjakan. Saudara sedang melakukan apa yang Yesus katakan, yang saya percaya Tuhan akan menolong saudara dalam kepemimpinanmu menjadi pemimpin yang berhasil. Ironisnya saudaraku, di dunia ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Karena banyak pemimpin yang korup dan mementingkan diri sendiri. Karena banyak pemimpin yang otoriter dan menindas bawahannya demi keuntungan pribadinya. Karena banyak pemimpin yang absen dan tidak bertanggung jawab. Karena banyak pemimpin yang mencari popularitas dan tidak memikirkan perubahan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Bahkan ironisnya, di dunia ini sedang krisis figur bapa, di mana ayah hadir secara fisik tapi absen secara emosional. Ayah hanya cuma menjadi mesin ATM dan tidak mengajarkan tentang kebenaran. Tidak sabar untuk mereka-mereka yang sulit untuk berubah. Ayah kasar dan menyakiti. Ayah tidak menjadi teladan bagi anak-anak yang dimilikinya. Dan ketahuilah, kehadiran ayah sangat penting bagi seorang anak. Kehadiran pemimpin sangat penting bagi orang-orang yang dipimpinnya. Mari kita lihat sebuah realitas, sebuah fakta-fakta yang mengejutkan. Bahwa ternyata ketiadaan ayah menyebabkan seorang anak hidup menjadi sangat liar. Tanpa bapa berhubungan erat dengan mimpi buruk masyarakat seperti anak remaja yang membawa pistol dan gadis remaja dengan bayi. 46% keluarga dengan anak yang dipimpin oleh seorang ibu saja hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan keluarga yang lengkap. Ayah dan ibunya hanya 8%. 43% dari orang yang ada di penjara dinyatakan hidup dan bertumbuh dalam keluarga tanpa ayah. Tanpa ayah dapat dipastikan sebagai penyebab utama aktivitas kriminal dalam kehidupan anak muda. Pakar sosiologi sekarang telah menghubungkan ketiadaan ayah menyebabkan anak jadi drop out dari sekolah, university, jobless, kecanduan obat bunuh diri, atau target dari pelecehan seksual. Penelitian dari Universitas Johns Hopkins menemukan bahwa gadis remaja berkulit putih yang hidup dalam keluarga tanpa ayah, 60% cenderung untuk memiliki hubungan seks sebelum nikah dibandingkan mereka yang hidup dengan keluarga yang lengkap. Suatu studi yang dilakukan oleh 1.337 dokter kesehatan yang tamat dari Universitas Johns Hopkins antara tahun 1948 dan tahun 1964 menemukan bahwa ketidakdekatan dengan orang tua, terutama dengan ayah, adalah faktor umum bagi penyakit darah tinggi, jantung koroner,
tumor ganas, penyakit mental, dan bunuh diri. Wah. Ketiadaan ayah menyebabkan Anda bukan cuma sekedar jatuh dalam seks bebas dan kekerasan, ternyata menyebabkan penyakit darah tinggi, jantung koroner, tumor ganas, dan penyakit mental. Jadi kalau Anda ingin mengharapkan anakmu sehat, Anda perlu hadir di dalam hidup mereka. Anda perlu menjadi teman dalam hidup mereka. Kalau tidak, maka anakmu akan hidup dalam sakit penyakit yang membahayakan. Tapi yang menarik, kabar baik saudaraku, ketika ayah hadir, Dr. Martin Datz menemukan bahwa kehadiran dan percakapan dengan ayah secara khusus pada saat makan malam telah merangsang seorang untuk berprestasi lebih baik di sekolah. Jadi jangan salahkan anak kita kenapa nggak naik kelas, kenapa dia nggak pintar, kenapa dia malas. Kenapa? Karena ayah nggak hadir. Kehadiran ayah di meja makan menyebabkan anak semangat dalam belajar. Ternyata ayah adalah kunci untuk dosa dan kunci solusi bebas dari dosa. Sekali lagi, ayah atau bapak adalah kunci seseorang untuk hidup dalam dosa dan kunci seseorang untuk hidup bebas dari dosa. Mungkin Anda berkata, kok bisa? Ayah menentukan seseorang hidup dalam dosa dan bebas dalam dosa. Mari saya buktikan kronologis pertama. Hadirnya dosa di dunia ini disebabkan karena manusia merasa atau menyatakan independen dengan Bapa di surga. Sekali lagi saya ulangi. Dosa hadir di dunia ini disebabkan karena manusia menyatakan independen dari Bapa di surga. Menyatakan bahwa saya nggak perlu Tuhan. Saya nggak perlu Bapa. Yang mengakibatkan akhirnya dosa hadir. Seandainya Adam dan Hawa tetap merasa bergantung kepada Bapa di surga. Merasa butuh Bapa di surga. Merasa bahwa dia perlu dimentor sama Bapa di surga. Pasti dosa nggak perlu hadir. Hal yang sama dengan anak dan orang di bawah kita. Kalau Anda mau lihat mereka hidup dalam kekudusan, berkualitas, berprestasi, maka Anda perlu jadi ayah untuk anak-anakmu. Sebab ketidakhadiranmu menyebabkan anak-anakmu hidup dalam dosa. Tapi kehadiranmu menyebabkan anak-anakmu bisa bebas dari dosa. Mungkin Anda kok bisa demikian? Karena ayah punya peranan yang penting. Mari kita lihat definisi ayah. Definisi bapa. Dalam bahasa asli kata bapa berasal dari bahasa Ibrani abah. Kalau orang Sunda memanggil bapa itu abah. Yang artinya adalah sumber atau pemelihara. Sama dengan bahasa Yunani. Kata bapa dalam bahasa Yunani yaitu pater. Yang artinya adalah sumber, pemelihara atau pendukung. Sedangkan anak artinya diambil dari sumber. Anak artinya berasal dari sumber. Berarti kalau bapaknya kudus, anaknya kudus. Kalau bapaknya berkualitas, anaknya berkualitas. Kalau bapaknya berprestasi, anaknya berprestasi. Kalau bapaknya malas, anaknya malas. Kalau bapaknya negatif, anaknya negatif. Kalau bapaknya cemburuan, anaknya cemburuan. Karena anak berasal dari sumber. Tapi kita bersyukur kita punya Bapa yang sempurna. Mungkin bapakmu bukan bapak yang sempurna. Bapakmu bapak yang penuh dengan cacat dalam hidupmu. Tapi ketika Anda punya Bapa sorgawi, itu sebabnya saya senang Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami yang di surga. Berarti kita punya mentor yaitu Bapa di surga. Kita nggak fatherless. Kita nggak sampai jadi anak yatim atau piatu. Kita masih punya Bapa di surga yang bisa menolong kita agar kita bisa lebih baik dari orang tua kita. Jadi jangan berpikir begini, orang tua saya bercerai, nanti kalau saya menikah, saya juga bisa bercerai. Hei,
Kalau kamu tahu bahwa bapakmu tidak sempurna, tapi kemudian kamu tetap hormat sama bapakmu, dan kemudian kamu dimentor sama bapak di surga, dan bapak rohani yang ada di dunia ini, saya meyakinkan bahwa Anda tidak akan bercerai. Kalau bapakmu pernah masuk penjara, saya meyakinkan ketika Anda dimentor, tidak merasa independen sama bapak di surga, maka Anda tidak akan pernah masuk penjara. Dan yang menarik sekali, ternyata fungsi bapa tidak bergantung dengan gender atau tidak bergantung dengan umur. Fungsi bapa tidak bergantung kepada gender dan tidak bergantung sama umur. Artinya, sekalipun Anda wanita, Anda bisa membapai. Sekalipun Anda masih kecil, sekalipun Anda masih muda, Anda juga bisa membapai. Sekalipun Anda belum menikah, Anda juga bisa membapai. Karena fungsi bapa tidak bergantung pada gender dan tidak bergantung kepada usia. Asal menjalankan fungsinya, maka proses pembapaan akan berjalan.